Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Wulandari, NIM 19233051, mata kuliah pemeriksaan pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang surat pemberitahuan pajak pada pertemuan ketiga. Materi yang pertama yaitu arti penting SPT. Pentingnya dalam melakukan penyampaian SPT adalah mempertanggungjawabkan dalam melaporkan dan menyampaikan pajaknya sendiri melalui e-filing atau langsung di kantor pelayanan pajak, di mana surat pemberitahuan pajak ini merupakan sebagai pijakan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan besaran pajak yang sesungguhnya dari wajib pajak. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak ingin warga negara objektif dalam melaporkan penghasilan dan harta. Warga masyarakat pun ingin Direktorat Jenderal Pajak mengoptimalkan pajak yang sudah diberikan dalam bentuk surat pemberitahuan tahunan. Baiklah, materi yang kedua yaitu tentang pengertian surat pemberitahuan. Pada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang KUP berisi tentang surat pemberitahuan pajak adalah surat yang wajib pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak oleh wajib pajak atau bukan objek pajak dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, di mana surat pemberitahuan pajak merupakan surat yang digunakan untuk wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak penghasilan harta objek kemudian atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajaknya yang telah dilakukan dalam periode tertentu dengan segala informasi yang dituliskan pada SPT tahunan harus benar, lengkap, jelas, rinci. Kemudian wajib pajak juga harus mempertanggungjawabkan atas informasi yang diberikan atau yang tertera dalam surat pemberitahuan pajak. Jika informasi yang tidak sesuai atau Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak yang dapat menerima keterangan dan mempertanggungjawabkan kepada wajib pajak itu sendiri, sehingga akan mendapatkan sanksi ataupun denda dari wajib pajak tersebut. Kemudian materi yang ketiga yaitu fungsi surat pemberitahuan pajak, terbagi kepada 3, yaitu yang pertama wajib pajak penghasilan. Fungsinya sebagai pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kemudian yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Ketiga, harta atau kewajiban. Yang keempat, pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu bagi pengusaha kena pajak, di mana fungsinya pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, berfungsi sebagai pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi yang ketiga bagi pemotong atau pemungut pajak merupakan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya ke kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Materi yang keempat yaitu tentang jenis SPT, terbagi kepada 2, ada SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan itu sendiri merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan bukan objek pajak penghasilan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Kemudian SPT masa adalah
Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT massa. SPT massa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur 10 jenis SPT massa tersebut adalah: yang pertama PPh pasal 21/26, yang kedua PPh pasal 22, yang ketiga PPh pasal 23/26 PTS, yang keempat PPh pasal 25, yang kelima PPh pasal 4 ayat 2, yang keenam PPh pasal 15, yang ketujuh PPN atau pajak pertambahan nilai, yang kedelapan PPN bagi pemungut, yang kesembilan PPN bagi pengusaha kena pajak perdagangan, enceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, yang ke-10 pajak penjualan atas barang mewah. Materi yang keempat yaitu ketentuan pokok tentang surat pemberitahuan pajak. Yang pertama, kewajiban pengisian SPT, di mana wajib pajak merupakan hal yang wajib dalam mengisi formulir surat pemberitahuan. Karena SPT atau surat pemberitahuan merupakan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas perhitungan jumlah pajak yang terutang. Kemudian bahasa surat pemberitahuan pajak, di mana kalau bahasa SPT ini harus menggunakan bahasa yang jelas, bahasa yang mudah dimengerti, dan bahasa yang mudah dipahami agar DJP juga mengerti isi dari SPT tersebut. Kemudian penandatanganan. Pada penandatanganan SPT merupakan hal yang tidak bisa dilupakan, karena penandatanganan ini gunanya supaya wajib pajak mengetahui dan menyetujui apa saja yang ada di dalam surat pemberitahuan pajak tersebut. Tanpa adanya penandatanganan, maka SPT tidak bisa digunakan. Kemudian yang keempat, cara mendapatkan formulir SPT. Cara mendapatkan formulir SPT bisa dari kantor pelayanan pajak, kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan melalui website DJP. Kemudian batas waktu penyampaian SPT. Bagi wajib pajak pribadi, batas waktu penyampaian paling lama 3 bulan setelah berakhirnya akhir tahun pajak atau tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya. Kemudian kalau bagi wajib pajak badan, batas waktu penyampaian SPT paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau tanggal 30 April tahun berikutnya. Selanjutnya, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Perpanjangan batas waktu penyampaian SPT, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktunya penyampaian SPT tahunan untuk paling lama 2 bulan sejak batas penyampaian SPT tahunan berakhir, dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Kemudian yang ketujuh, wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT PPh. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto yang tidak melebihi PTKP. Yang kedelapan, kapan SPT dianggap tidak disampaikan, yaitu ketika surat pemberitahuan tidak ditandatangani, kemudian surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen. Surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Terakhir, surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang ke-9, lampiran SPT. Yang ke-10, penyampaian SPT, di mana penyampaian SPT tahunan dapat dilakukan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi maupun jasa kurir dengan bukti pengiriman ke surat KPP di tempat wajib pajak terdaftar. Yang ke-11,
Cara melakukan pembetulan SPT tahunan, yang pertama untuk program SPT yang disediakan oleh DJP pada portal DJP online. Kemudian klik program SPT yang sudah diunduh, kemudian lakukan login dengan memasuki password dan username. Kemudian klik pilih SPT, klik buka SPT, kemudian klik pembetulan dan akan muncul pembetulan 1. Klik buka SPT, kemudian klik isi SPT. Pilih daftar pemotongan pajak, kemudian pilih satu masa pajak, maka akan muncul data hasil impor sebelumnya. Dan selanjutnya checklist pilih semua, lalu klik tombol hapus dan pastikan semua data karyawan terhapus. Klik CSV bukti potong, kemudian pilih pemotongan pajak bulanan. Klik buka file, pilih file pembetulan, kemudian klik impor. Lanjutkan proses pembuatan file CSV pembetulan 01 sesuai prosedur pembuatan file CSV (00) yang sudah pernah dibuat dan diklik impor, maka file CSV akan tersimpan dan siap untuk dilaporkan. Yang ke-12, mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT. Berdasarkan pada laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT yang dilakukan wajib pajak dapat mengakibatkan kondisi sebagai berikut. Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar ataupun lebih kecil. Rugi berdasarkan pada ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil. Kemudian jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. Yang ke-13, ESPT atau elektronik surat pemberitahuan, di mana ESPT atau disebut dengan elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan yang digunakan oleh wajib pajak untuk memudahkan dalam menyampaikan SPT. Yang pertama, sanksi administrasi. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu pelaporan atau batas suatu perpanjangan penyampaian SPT, maka dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk SPT masa pajak pertambahan nilai, Rp100.000 untuk SPT masa lainnya, Rp1.000.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, Rp100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Kemudian sanksi pidana. Wajib pajak dikenakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.